Belajar tentu sebuah keharusan. Di sini kami akan membahas tentang prinsip profesional, etika, dan isu hukum dalam PR. A. Public Relation sebagai profesi. Public Relation adalah sebuah profesi bidang PR seperti halnya dokter, pengacara, akuntan publik, insinyur, arsitektur, dan lain sebagainya. Orang yang berprofesi sebagai PR berkiprah tidak hanya pada lembaga pemerintah, perusahaan swasta, BUMN, LSM, namun juga di perusahaan konsultan PR, bahkan penyelenggara PR. 1. Posisi yang biasanya diduduki oleh orang dengan profesi PR di lembaga pemerintah, perusahaan swasta, BUMN, LSM adalah sebagai berikut. Public Relation Officer atau pejabat humas, manajer, general manager, kepala biro, kepala bagian atau kepala divisi. Yang kedua, banyak perusahaan yang memerlukan jasa konsultan karena PR merupakan bidang yang penting. Alasannya, konsultan PR lebih berpengalaman, memiliki akses yang luas terhadap kalangan pemerintahan, kelompok masyarakat, formal atau informal, dan jaringan media, serta memiliki SDM yang handal. Yang ketiga, contohnya, pada PT Astra International Tbk, posisi PR langsung di bawah CEO, yaitu Corporate Communication, Social Responsibility and Security. B. Organisasi profesi PR. Terdapat dua organisasi profesi PR yang menandai bahwa terdapat peningkatan profesional PR pada skala global. Dua organisasi tersebut adalah International Association of Business Communicators dan International Public Relations Association. Sedangkan organisasi profesi PR yaitu Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia atau disebut PHMI. C. Etika profesi PR. Etika profesi, terutama pemberlakuannya secara umum, penting untuk melindungi orang-orang yang mempercayakan dirinya kepada profesi PR, sekaligus melindungi profesi PR itu sendiri, mencakup privilege profesi, status profesi, dan otoritas profesi, serta memenuhi tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Menurut Gottlieb, Center dan Brum, tahun 2006, PR profesional harus beroperasi sebagai agen moral dalam masyarakat. Kode etik PR yang berlaku di Indonesia telah terdaftar sejak tahun 1977 di Departemen Dalam Negeri dan Depen saat itu dan telah tercatat serta diakui oleh organisasi profesi humas internasional yaitu IPRA. D. Prinsip etika profesi. Seorang profesional dalam melakukan tugas dan kewajibannya selalu berkaitan erat dengan kode etik profesi dan kode perilaku sebagai standar moral, tolak ukur atau pedoman dalam melaksanakan pekerjaan dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan fungsi dan peran dalam satu organisasi atau lembaga yang diwakilinya. Di samping itu, seorang profesional PR atau humas harus mampu bekerja atau bertindak melalui pertimbangan yang matang dan benar. Seorang profesional dapat membedakan secara etis mana yang dapat dilakukan dan mana yang tidak dapat dilakukannya, sesuai dengan pedoman kode etik profesi yang disandang oleh yang bersangkutan. E. Isi hukum dalam PR. Menurut Ruslan, 1995, ada 4 indikator keberhasilan seseorang humas dalam tugasnya, yaitu profesionalisme, kode etik atau etika, moral dan aspek-aspek hukum yang dijadikan acuan. Pembahasan hukum dalam PR akan berbeda dengan subjek etika dalam PR. Lalu di mana letak perbedaannya? Hukum bersifat memaksa atau imperatif. Secara a priori harus ditaati dan segala bentuk pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai aturan yang berlaku dan telah disepakati. Sedangkan etika bersifat longgar, boleh ditaati dan tidak, dan segala bentuk pelanggaran etika
dikenakan sanksi moral atau sosial. F. Hukum-hukum dalam PR sebagai berikut. 1. Hukum keperdataan. Ada 3 macam kaidah hukum, yaitu kaidah hukum yang bersifat suruhan, larangan, dan bersifat kebolehan, di mana ketiga kaidah ini yang disifati pada hukum perdata. Itu menurut Ruslan 1995. Yang kedua, unsur aspek hukum konsultan PR. Perbedaan hukum perjanjian dan perikatan, yaitu dalam pengertian perjanjian lebih sempit daripada perikatan. 3. Hubungan konsultan dan klien. Di Indonesia saat ini dikenal 2 kelompok profesi PR kehumasan dalam memberikan jasa pelayanannya, yaitu konsultan PR dan penyelenggara PR. 4. Hukum hak cipta, merek, dan paten. Hak atas kekayaan intelektual haki yang secara khusus mencakup Undang-Undang Hak Cipta, merek, dan paten. Merek, logo, dan nama produk atau perusahaan yang belum didaftarkan tidak akan mendapat perlindungan hukum. Jadi hak merek dan hak cipta menganut asas konstitutif. 5. Kelalaian dan kerugian. Setiap orang tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan karena tindakan-tindakannya, tetapi juga terhadap kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hati. 6. Fitnah atau pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik adalah tindakan hukum yang dimaksudkan untuk memberi kompensasi kepada seseorang yang nama baik atau reputasinya di mata masyarakat dicemarkan, yang pada dasarnya sama dengan pemfitnahan atau penistaan. 7. Privasi. Sebagai PR officer, tentunya kelayakan lebih diutamakan daripada kepentingan privasi untuk berita yang menyangkut kepentingan publik yang melibatkan pejabat publik atau tokoh publik yang terlibat di dalamnya. PR officer biasanya mendapatkan persetujuan formal tertulis dengan memuat nama semua pihak yang menjalin. 8. Adakah kemungkinan PR dituntut hukum? Berikut hal yang dapat dilakukan apabila praktisi PR mengalami masalah tersebut. Yang pertama, pelajari kasus posisi. Yang kedua, kumpulkan dokumen. Yang ketiga, minta pendampingan dari advokat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terdiri dari Hani Masfufa Tambunan dengan NIM 024, Koryana Ramadhani dengan NIM 025, Fadil Kalama Putra dengan NIM 027, Seruni Sianturi dengan NIM 028, Ferayanti dengan NIM 029, dan Rizka Amelia dengan NIM 030. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.